Oke, apa kabar semuanya? Yes, di konten kali ini berarti kita bakal lanjut ngebahas blog ya. Kemarin gua ngupload video ya senggang apa kok senggang sih, maksudnya lagi senggang terus lagi belum ngebuat video yang sekarang ini kan, materinya belum ada gitu, jadi udahlah ngupload video apa ya podcast yang gue buat di Anchor gitu ya. Ya udah deh gue masukin ke YouTube gitu aja sih, ya seling-selingan aja lah. Nah sekarang untuk ngelanjutin ngebahas tentang blog ya. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang blog lagi, lanjut. Seperti biasa, gua setel lagu dulu. So, ke video kali ini. Oke, yang bakal kita bahas kali ini adalah backlink ya. Kemarin DAPA, pengenalan DAPA, terus untuk meningkatkan atau menaikkan skor DAPA itu berkaitan dengan backlink, berarti sekarang kita bahas backlinknya gitu. Ini bakal gua bahas ya, backlink. Apa sih backlink itu dan juga cara gua dapetin backlink di web-web apa aja yang gue dapetin backlink secara gratis pastinya untuk blog ya, pada saat gue masih memanage blog gue. Kalau sekarang sih gue udah nggak memanage blog gue lagi atau nyari-nyari backlink sana sini gitu ya, karena memang gue sudah udah ada gitu kan. Nanti gue tunjukin juga beberapa website yang bisa ngasih gue backlink, cuma belum gue input aja link-link gue di sana gitu ya. Dan juga ya udah cukup aja lah gue nyari backlink gitu. Blog gue sekarang udah berpenghasilan, sudah bisa gajian tiap bulan gitu ya, sudah bisa stabil gajiannya gitu. Jadi ya udahlah, gue nggak butuh traffic dari backlink lagi gitu. Traffic gue dari Pinterest dan beberapa dari backlink juga, terus dari organic Google gitu ya. Dan juga gue ngebahas backlink ini agar ada keinget satu masalah kemarin ya. Jadi kemarin tuh ada masalah gitu, penangkapan oknum penjual backlink gitu lah ya. Ada kok beritanya gitu. Terus beliau-beliau yang ketangkep ini, mereka itu membuka jasa backlink juga gitu ya. Ya kayak gue gitu ya, buat jasa backlink gitu. Cuma yang kenapa kok mereka penjual backlink bisa ketangkep gitu sama polisi, karena mereka ngejual backlink atau menaruh script dan juga backlink gitu, itu kebanyakan situs-situs judi. Dan dari beberapa web backlink yang mereka sediakan itu adalah web-web pemerintah. Itu kan udah salah ya, kalau kita udah narok atau meletakkan backlink web situs judi, boy ya. Judi kan dilarang gitu ya di Indonesia gitu. Bahkan web-webnya juga pada diblokirin gitu ya sama Kemeninfo gitu kan. Terus mereka naruhin web backlink untuk situs judi ke beberapa web-web pemerintah. Kenapa sih ke situs atau web pemerintah? Itu karena DAPA web situs pemerintah, universitas itu gede-gede, boy. Gila loh. Itu gede. Bahkan kalau lo bisa dapat backlink dari situs pemerintah atau situs universitas, itu gue yakin banget DAPA blog lo tuh bakal tinggi, meningkat. Waduh, pokoknya angka DAPA lo tinggi banget lah, bakal naik tinggi banget, pesat gitu ya. Karena memang DAPA dari situs pemerintah atau universitas itu bagus banget, tapi sayangnya sering disalahgunakan. Contohnya ya kayak beliau-beliau yang ketangkep ini gitu ya. Kita naruh situs kita sendiri ke web pemerintah atau universitas saja sudah salah, apalagi situs judi segala macam gitu ya. Itu udah ya udahlah. Kita bakal bahas backlink ya. Oke, backlink ya. Jadi backlink itu adalah paranala balik lah, kalau di sini tulis dikatakan paranala balik atau link keluar, di mana link keluar dan link masuk gitu ya. Di mana simpelnya lo meletakkan link blog atau web lo ke blog web orang lain, di mana blog atau web orang lain itu memiliki skor DAPA yang lebih tinggi dari web atau blog lo. Nah itu gitu simpelnya seperti itu, di mana nanti itu bakal impactnya baik ke blog atau web lo. Itu aja tujuannya sebenarnya backlink ya. Lo berharap mendapatkan impact baik itu dengan menaruh atau meletakkan link web blog lo ke web blog orang yang skor DAPA-nya lebih tinggi dari web blog lo ya. Itu bagus banget nanti impactnya. Dan nanti skor DAPA dari web atau blog lo pun ikut meningkat, dan itu bakal menjadi menjadi nilai baik atau nilai positif di mata Google. Atau nantinya juga bisa membuat blog lo makin mempunyai kesempatan lebih tinggi untuk tayang atau muncul di search engine-nya Google di page 1 gitu. Oke, lanjut ya. Dan juga membuat sebuah backlink itu ada banyak caranya atau cara mainnya gitu ya. Semisalkan gini,
lu itu udah punya blog atau web gitu ya, dan lu tuh main nice apa, misalkan lu tuh ngebuat sebuah artikel tentang ngebahas asuransi gitu. Nah, artikel yang lu buat tentang asuransi itu kan pasti punya link tuh kan ya. Nah, link itu lo ambil dan lo pengen artikel lo yang ngebahas asuransi itu muncul nih di page one-nya Google gitu. Berarti otomatis lo harus mencari backlink yang sesuai dengan nice lo tadi atau artikel yang lo buat tentang asuransi tadi. Berarti lo harus meletakkan link artikel asuransi lo itu ke web atau blog-blog yang di APA-nya besar yang membahas tentang asuransi. Gitu. Itu untuk menaikkan apa namanya ya? Si artikel lo itu bisa muncul tuh di page one-nya Google tuh, kebanyakan seperti itu cara mainnya. Tapi kalau gue sih jujur ya, untuk menaikkan sebuah artikel gue di page one Google gitu, berarti gue harus mencari atau mendapatkan backlink yang web blognya tuh nice-nya sama, sesuai dengan apa yang gue bahas atau artikel yang gue buat gitu ya. Itu kan susah ya. Semisalkan saja kita ngebuat artikel tentang asuransi, itu jelas banget bahwa web atau blog-blog yang ngebahas tentang asuransi itu adalah web besar atau blog besar gitu ya, portal berita atau web portal berita besar gitu. Nggak mungkin kita bisa masuk ke web itu atau meminta untuk dapetin backlink dari sana, siapa lo siapa gue gitu. Itu nggak mungkin banget gitu. Jadi emang gue jarang banget sih nyari backlink yang seperti itu. Gue backlink yang standar-standar aja, untuk backlink yang ya untuk web aja sih, maksud gue untuk keseluruhan untuk blog gue gitu. Gue nggak memfokuskan artikel ini gue harus dapetin backlinknya, artikel ini gue taruh di blog-blog ini yang sesuai nice-nya atau sama pembahasannya kayak artikel gue. Enggak, gue lebih untuk keseluruhan blog gue aja gitu. Jadi yang gue cari backlinknya, misalkan gue dapat backlink di web A gitu, yang gue taruh link di sana itu ya link web gue atau blog gue, www.fatimacuk.site. Udah gitu aja, nggak ke artikel gue atau apa gitu, nggak ya. Beda kalau di Pinterest. Kalau di Pinterest, iya, di Pinterest gue pasti naruh link artikel gue langsung, karena gue langsung pengen traffic itu langsung masuk ke artikel gue. Atau mungkin mau kita taruh halaman utama blog kita ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk di Pinterest langsung ke link artikel gitu. Tapi kalau untuk nyari backlink di web-web gitu ya, itu pasti yang gue taruh adalah link web gue sendiri gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini gue buka Fatimacuk ya di Google gitu. Jadi nanti juga bakal muncul juga beberapa web-web yang gue dapetin backlink ya gitu ya. Nah, di sini nih ya, buat lo orang tahu ya, backlink itu berkaitan dengan personal branding juga gitu. Personal branding tuh apa? Ya kayak misalkan Fatimacuk ini gitu ya. Nama YouTube gue Fatimacuk gitu. Nama blog gue Fatimacuk. Di Twitter gue nama gue Fatimacuk gitu. Di Instagram ada nama Fatimacuk gitu. Di Facebook juga ada Fatimacuk. Jadi itu semua bakal keindeks sama Google dong. Dan itu bakal berpengaruh besar juga ke personal branding web atau blog lo. Gitu, makanya jadi kalau misalkan lo ngebuat blog dengan nama A, lo usahakan nama A itu lo sebar ke semua media yang lo punya gitu. Mau itu Instagram, Facebook gitu ya, atau Twitter gitu, Pinterest. Itu penting banget nantinya itu menjadi sebuah personal branding lo yang berkaitan juga dengan backlink tadi ya. Itu penting banget juga gitu untuk blog atau web lo gitu ya. Makanya di sini semua nama gue kebanyakan Fatimacuk gitu ya. Coba kita ke page 2. Nah, di sini ini mulai masuk ke beberapa backlink yang gua dapetin gitu ya. Contohnya kayak di www.hotfrog.co.id. Ini kita namanya backlink profile. Jadi gua ngebuat profile di sini. Di web ini gua ngebuat profile. Dan gua naruh link gua di sini. Ini kan link ke blog gue ya. Nah, ini namanya backlink. Kita dapat backlink di sini nih. Nah, ini kita dapat backlink. Nah, gitu sebenarnya backlink. Kita naruh link, lo pasti tahu paham lah. Dan yang paling simpelnya lagi contohnya seperti ini. Ini kita back dulu deh. Kita ke Anchor ya. Ke Anchor. Nah, di Anchor, gue punya backlink di Anchor. Anchor FM ya. Nah, ini gue bisa dapat dari mana? Dari sini. Gue naruh link gue di deskripsi profile Anchor gue gitu kan. www.fatimacuk.site, www.fatima.org, cisacuk.site. Itu gue dapetin backlink kayak gini. Berarti gue dapet backlink dari si Anchor karena gue naruh link aktif gue di deskripsi mereka. Udah nih, gue dapet nih kan backlink dari Anchor gitu. Wah, kan enak tuh ya. Sebenarnya sih kalau mau ngeliat backlink yang kita dapetin bisa dari sini sih, Google Search Console.
Mana ya? Tautan. Ini. Nah, ini backlink bisa kita lihat tuh dari Google Search Console tuh seperti ini gitu. Dan ini backlink yang gua letakkan di atau yang gue dapatkan untuk fatimacuk.site dan bisa lo ikuti gitu ya. Karena kan gue tunjukin di sini gitu ya. Nih silakan saja kalau mau ikut gitu. Ada Pinterest, Patreon gitu ya. Apa lagi? Ini gue dapat backlink dari kontan.co.id. Mana lagi ya? Yang bisa lo masuki seperti Spotify gitu ya. Spotify ini bisa dapat dari mana? Itu karena kita tadi gue dapetin atau gue naruh link aktif gue di Anchor, ini positif muncul juga di Spotify, makanya gue dapet itu namanya backlink dari Spotify gitu ya. Tumblr itu enak banget, tinggal gampang lah kalau Tumblr mah ya, tinggal naruh link aja, ngebuat artikel terus taruh link aktif kita gitu di Tumblr, udah jadi backlink gitu ya. Hotfrog tadi yang ini ya, kasus.co.id ya enak juga, pasti lo tahu lah. Isu segala macam gitu ya, ini bakal gue tunjukin di sini ya. Tadi kan Hotfrog ya. Dan lo juga bisa dapetin ini, termasuk lumayan nih dapat backlink dari Fatimacuk. Bukan ini, yang ininya business.site. Business.site itu punya Google. Jadi kalau misalkan lo nyari apa-apa yang biasanya tayang bisnis ini atau perusahaan apa, ada muncul mapnya, gambar segala macam, itu cara nginputnya di business.site. Nah, itu bisa lo buat tuh. Lo bisa ngebuat business.site punyanya Google, lo taruh link blog atau web lo, aktif, jadi dapat backlink deh lo. Ya. Di ini juga bisa. Ini backlink profile ya. Kita nggak buat profile website kita, terus kita taruh link di sini. Ini bisa jadi apa namanya backlink. Nah, ini fatimacuk.site kan. Ini lumayan sering digunain atau diambil sama orang, atau orang banyak yang naruh backlink dari sini juga gitu ya. Kebanyakan pemain blog atau web gitu. Terus ini gue nunjukin yang bisa lo ikuti, yang gampang-gampang dan berdampak besar gitu ya DPA-nya ke lo gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada issue.com. Nah, ini cara dapetin backlink dari sini gimana? Ini lo harus, kalau yang kayak isu ini dia sama aja kayak lo tahu kan website academia.edu kan namanya. Academia. Ini bukan namanya. Oh, Academia. Nah, ini nih dapetin backlink dari sini nih, ini lumayan bagus nih. Ini bagus nih di sini. Nah, sama kayak di sini, mereka berdua ini hampir sama. Jadi untuk dapetin backlinknya itu lo harus mempublish sebuah PDF atau konten yang jenisnya PDF gitu. Nah, berarti lo harus ngebuat file PDF di mana lo naruh link lo dulu, link lo aktif dulu. Lo kan bisa tuh ngebuat dari WordPress atau dari Word atau dari apalah, dari Word terus diubah ke PDF. Nah, dari Word itu kita kan bisa naruh link dan link itu aktif gitu ya. Jadi di sini ini gua zoom. Ini nggak mau kak. Katanya gimana nih? Nah, ini gue naruh link artikel sama link blog ya. Ini link blog. Sebenarnya sih kalau lebih bagusnya jangan ikutin kayak gini. Lo harus buat artikel yang panjang. Ini gue ada artikel yang panjang di web isu ini, tapi yang muncul yang ini ya, tentang AdMob ini ya. Kalau yang artikel yang panjang itu ada, gue ngebuat, terus gue buat PDF, terus gue publish di issue gitu ya. Nah, gini, udah cuma gini doang. Kayak gini lo bakal dapat backlink dari issue.com gitu. Sama kayak di Academia tadi ya. Nah, ini jangan diikuti. Kalau ini sih karena gue males ya, jadi gue langsung aja lah, bodo amat gitu. Yang bagus itu lo buat artikel dulu gitu, artikel yang panjang, terus taruh link lo, itu bagus. Karena gue males ya, gue cuma naruh kayak gini doang gitu. Tapi ini bisa dituju. Nih ya, kok klik nih, bisa dituju kan, aneh. Kok aneh sih ya, memang bisa, emang harus kayak gitu. Padahal filenya PDF ya. Nah, kan ini kan masuk nih jadi backlink gue dari si issue.com gitu ya. Sama kayak di Academia. Academia juga kita harus mempublish sebuah artikel yang jenisnya nanti PDF, dan di artikel itu gue taruh link gue dulu. Itu ada gue di Academia, gue dapat backlink dari sini. Nah, itu contohnya untuk di issue sama Academia ya. Itu namanya backlink yang harus kita buat dari artikel yang nanti jenisnya kita ubah ke PDF ya, kayak gitu sih. Oke, cukuplah untuk contoh-contoh beberapa backlink gua. Sekarang kita masuk ke yang namanya website monitorbacklinks.com ya. Lo bisa mampir ke sini dan lo bisa gunain web ini sebagai tools gratisan lo untuk bisa mengikuti backlink dari web kompetitor lo.
Jadi dulu ya, zaman gue masih ngubek-ngubek tentang weblog gitu ya, gue nyari tools gratisan sana sini gitu ya, yang berbayar lumayan mahal gitu, cari yang gratisan aja lah boy gitu ya. Toh juga gue pakai gratisan sekarang gaji gue sekarang lumayan dan apa ya, terus menerus gitu gajinya nggak berhenti gitu ya. Sudah lancar gitu gajinya kan. Gue pakai semuanya pakai gratisan gitu. Salah satunya untuk memonitoring backlink dari web kompetitor. Itu gunanya apa? Biar kita tuh bisa mengikuti backlink mereka. Contohnya lo tertarik dengan web www.abcd.com, terus lo cari nih lo lihat nih artikelnya banyak di page one, terus lo coba dicek DAPA, lo cek skor DAPA si web yang lo pantau tadi ya, www.abcd.com. Wah, DAPA-nya gede, lebih gede banget dari web blog lo. Nah, itu lo bisa tuh lo monitoring tuh di sini. Tapi jangan web-web portal gede, portal berita misalkan detik.com segala macam tuh nggak bisa boy dimonitoring di sini gitu. Web-web yang masih sama lah kayak lo, blog-blog yang masih ya blog-blog standar lah, blog-blog mainstream standar kayak lo, blog-blog yang ngebuat artikel biasa. Ya lo paham lah maksud gue. Kalau misalkan kayak web-web besar ya nggak bisa boy dimonitoring di sini gitu. Mereka tuh bayar orang buat memanage web mereka ya, ngebuat backlink tuh mereka bayar orang. Kalau kita gratisan ya mana bisa gitu. Jadi gini gue contohin ya. Kita di sini enaknya kita bisa dapetin yang namanya free trial selama 30 hari kalau nggak salah. Ini udah lama banget sih gue. Jadi gue nggak tahu ini masih bisa apa enggak. Kita coba aja start free trial di sini. Ini tinggal login pakai email kita aja gitu. Jadi gue coba untuk ngebuat account atau sync up dulu pakai email gue ya. Oke, di sini gue sudah daftar dengan email gue dengan nama Yunalaras23 tadi ya. Gue sudah daftar, gue sync up gitu ya. Enak aja kok sync up-nya. Lo tinggal masukin email lo terus passwordnya gitu ya. Terus nanti lo verifikasi ya, di sini verifikasi udah aktif akun lo. Lo sudah mendapatkan free trial 30 hari di sini ya. Nah, ini enak banget di sini ya. Nah, jadi di sini lo bisa mulai dengan mengkaitkan Google Analytics lo untuk mereka bisa melihat analitik Google lo segala macam gitu ya. Di sini juga kita lah, tapi di sini harus satu-satu deh. Gue nggak bisa ke sini atau ke sini. Gue harus pasang satu-satu dulu di sini. Ini aman atau enggak? Ini aman, 100% aman ya. Dan terserah lo mau masang atau enggak, itu terserah. Tapi kalau gue sih gue pasang ya si analitik Google gue untuk mereka bisa mendata si data gue gitu ya. Alright. Oke, tadi gue sudah mengkaitkan Google Analytics gue di sini ya, dan kita sudah masuk ke yang bagian kedua, add competitor. Jadi di sini penting atau enggaknya? Kalau menurut gue ini penting banget, karena di sini ini kita mulai bisa memonitoring backlink dari kompetitor. Kalau misalkan kompetitor kita bisa masuk ke backlink tersebut, berarti kita juga bisa mengikuti tuh. Kita juga bisa masuk atau bisa mendapatkan backlink dari tempat kompetitor kita mendapatkan backlink tersebut, gitu. Nanti gue tunjukin deh. Dan di sini bisa lo skip aja atau bisa lo tambahkan, silakan. Di sini gue contohin aja, gue tambahin si fatima.eu.org karena gue mau nambahin blog orang lain yang gak enak lah lagi gue buatin konten, gila apa. Jadi gue tambahin si fatima.eu.org sebagai contoh aja gitu ya. Add kompetitor, terus add keyword Gangstar New Orleans. Ini apa ini? Keyword-keywordnya nggak maksud akal aja. Buat nuyul gue lagi udah nggak ini lagi anjing. Promo Google Playbook masih main deh. Ini masih belum. Gangstar New Orleans. Apa tol? Alright, country language-nya yang Indonesia. Ya, mana Indonesia. Dicari aja tuh. Apa sih kok? Indonesia, Google Indonesia, ya pasti belum. Oke, add keyword. Keywordnya atau nanti aja ya, gak apa-apa deh. Contoh aja ini. Itu terserah lo nanti lo mau kayak mana itu terserah lo gitu ya. Fatimacuk.set Alexa ya sekian ya. Nah, ini udah mulai bisa kita pantau atau bisa kita monitoring backlink dari kompetitor kita gitu ya. Ini backlink kompetitor kita ya kan. Nah, ini dapat backlink dari sini gimana caranya nih ya kan? Bisa dapat backlink dari sini gimana caranya nih gitu kan, bla bla bla. Wah, kok fatima.org dapat backlink dari sini nih, kita coba cek ya. Dia bisa naruh di sini dari mana nih? Wah, oh dari sini. Oh, dia tinggal ngupload konten terus naruh link di sini. Nah, gitu contohnya boy. Ya kan kita buat account dari sini pun kita bisa dapetin backlink. Kita buat account di Black Hat
Word gitu ya, kita buat account, terus kita sisipkan link web atau blog kita di account kita di Black Hat Word ini, udah dapat backlink. Oh berarti Fatima.io.org itu dapetin backlink kayak gini caranya. Oke, gue ikutin. Nah gitu kan, lo ngerti kan maksud gue? Gitu boy. Enaknya pakai monitor backlink ini ya, kita bisa memantau kompetitor segala macam gitu ya. Nah, terus banyak juga fitur-fitur di sini yang bakal gue tunjukin ya. Kayaknya lagi aja, jadi kita stop dulu deh. Oke, gue tunjukin tools untuk membangun backlink ya untuk ke situs blog lo. Tadi gue udah jelasin kompetitor ya, berarti lo bisa melihat atau memonitoring backlink dari kompetitor atau dari blog web kompetitor lo ya, dimana lo bisa mengikuti backlink mereka gitu. Jadi kan udah gue contohin tadi ya, dari misalkan si Fatima.io.org ini katakanlah yang pengen gue ambil nih backlink atau yang gue rasa dia ini kompetitor karena nice-nya hampir mirip dengan nice gue gitu, dan skor DAPA si Fatima.io.org ini lebih besar dari web atau blog gue. Wah ini bisa banget nih gue jadiin ya, gue monitoring backlinknya dan gue ikuti gitu ya, dengan harapan nanti DAPA gue bisa sama dengan si Fatima.io.org gitu ya, dan bisa bersaing dengan artikel-artikel dia di page one-nya Google gitu kan, dan nggak cuma satu, bisa semuanya gitu ya. Nah ini banyak banget fitur-fiturnya gitu ya, contohnya kayak link kita bisa kita lihat di sini gitu ya, link kita yang atau backlink kita gitu dari mana segala macamnya gitu ya. Gitu, terus juga kompetitor link ya. Tadi kan gue naruh Fatima contoh aja, dan bisa lo delete dan bisa lo ubah kompetitor lo apa yang mau lo taruh di sini gitu ya. Ada link analisis link di sini, bisa lo pantau juga dari link-link yang ini nih, ID ini negara ya, kode negara ya. Kalau nggak salah ini kode negara ID Indonesia, ORG organisasi, net, site, Singapura, VIP, .in, sifat linknya atau anchor atau apa, kita bisa lihat semua di sini. Ini analisa link dari kita sendiri gitu ya. Insurance cepat bla 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 gitu ya. Oke, lanjut lagi ke yang paling gua pakai sih di sini ya. Ini gua udah agak lupa. Nah di sini link checker. Oke, ini kenapa udah ada Pinterest semua nih? Oke, di sini gua contohin URL check backlink ya. Di sini gue contohin, gue katakanlah gue ini gue pengen lihat link atau link-link yang menjadi sebuah backlink di fatimacuk.site gitu ya. Gue coba di sini https fatimacuk.site. Oke, di sini kurang ini www. Oke, kita cek. Ini sering gue pakai fiturnya di sini sih, ya, di link checker. Nah, gunanya buat apa? Di sini kita bisa ngelihat juga backlink si fatimacuk.site gitu, dan bisa kita ikuti gitu. Oke kan? Contohnya misalkan nih mana ya? Kalau ini sih kebanyakan gue dari backlink komentar sih ya. Kalau di blog-blog kebanyakan ini pasti ini dari backlink komentar nih. Gue ngomen di blog mereka gitu ya. Terus di backlinknya ini kalau untuk statusnya di sini ya. Ini F ini maksudnya follow. Berarti link itu sifatnya follow. Kalau NF itu no follow gitu ya. Do follow, no follow gitu ya. Kita coba cari lagi. Gue contohin aja. Ini sering gue pakai fiturnya. Oke, ini masih backlink yang belum bisa kita ikuti, atau bisa kita ikuti dengan cara berkomentar gitu ya. Ini kan gue ada backlink contohnya di fatima.org, kok bisa? Oh, berarti gue ini naruh link di fatima.io.org atau berkomentar di artikel tersebut gitu. Bisa lo ikuti dengan lo berkomentar, karena nanti sifatnya juga follow di sini. Di sini sih masih kebanyakan gue ini ya. Backlink komentar ya. Contohnya nih, gue buka di sini. Wah, kok Fatimacuk dapat backlink dari sini? Gimana caranya nih, ya kan? Oh, gini. Oh, ternyata dia komentar. Oh, berarti gue komentar di sini. Tuh kayak gini, komentar, ya kan? Nah, gue dapat backlink dari komentar. Gitu, bisa lo ikuti backlingnya Fatimacuk gitu kan. Nah, kita ubah ke fatima.io.org coba ya.
Ya hampir sama sih gue. Kebanyakan juga kayaknya karena gue ngikutin si Fatima Cuk site juga, berarti hampir sama aja sih. Mau Fatima juga, cuma nggak apa-apa. Cek now aja. Nih kan, gue dapetinnya dari ini, dan ini juga nggak banyak sih. Karena memang fatima.io.org nggak terlalu gue urusin untuk backlink. Yang gue urusin si fatimacuk.site gitu ya. Gitu. Coba deh kita contohin pakai blog orang lain. Tapi blog siapa nih kira-kira ya? Kita coba cari di Google. Kira-kira kita mau pakai blog siapa nih ya? Coba kita cari yang sama-sama ngebahas kelas Pinterest. Kelas Pinterest to AdSense nih ya. Ini kan gue ada nih, nah segini. Nah siapa nih? Coba kita lihat ya. Ini sih. Contoh aja nih, blog siapapun minjem ya, Om. Oke, kita Ctrl C, terus kita cari di sini. Ini yang coba monitoring aja, Kom. Nggak mau aneh-aneh, Kom. Jangan dilaporin ke polisi ya, Om. Oke, terlihat ya. Nah ini dia. Wah, kok bisa dapat dari sini nih? Wah, kok dia bisa dapat dari sini ya? Wah, kok dia bisa dapat dari website list bla bla. Wah, gimana nih caranya nih? Gue ikutin lah, gue cek ah, ya kan? 5 years of Google ranking signal. Wah, kok orang ini bisa dapat dari artikel luar nih? Kita cek gitu kan. Wah, ini pasti komentar nih si. Oh iya, gue juga komentar lah gitu kan. Dapat gue backlink. Gitu boy. Kompetitor kita ikutin gitu. Kita monitoring backlinknya, dan gue yakin blog dia aja bagus, apalagi kalau kita ngikutin, pasti bisa ngikut bagus juga gitu kan. Tapi kadang kan ya, yang muncul di sini beragam boy, random. Ini kan kebanyakan masih backlink komentar tuh ya. Tapi ada juga yang backlink yang kayak kita nggak buat account, atau kita backlink yang bahkan gue pernah dapat dari backlink dari luar negeri, dari kampus luar negeri itu gue dapat caranya dari sini. Kok orang ini bisa dapat link dari luar negeri nih kan? Adalah salah satu situs gitu kan, blog gitu. Gue coba masukin, oh iya, oh gue bisa buat account untuk guest di salah satu universitas negeri di mana ya, kalau nggak salah di Amerika mana gitu. Terus yaudah gue buat sebagai guest account, terus gue cantumin tuh link blog web gue, jadi dapat gue backlink lumayan, DAPA naik, traffic dateng gitu kan, terus dapetin kesempatan beberapa artikel gue muncul di page one Google gitu. Oh gitu boy, enak juga. Oke, udah pinjam punya orang gak enak anjir. Ini kan contoh aja boy ya. Itu nanti lo mau naruh link siapa di sini untuk lo monitoring, itu terserah lo gitu. Mau lo ikutin juga itu terserah lo. Siapapun yang lo rasa itu kompetitor itu bisa lo ikuti dan good untuk lo ikuti, ya silakan saja gitu. Mau itu, tapi tetap ya yang gue bilang, jangan web yang kayak misalnya gini, https detik.com gitu ya. Ini kan web portal gede nih ya. Ini nggak akan bisa lo ikutin boy, mau kemana juga gitu. Yang kita cek aja historinya ya. Kok lama nih, saking banyaknya apa? Nih kan, wow dia pakai bisa masuk ke mouse nih, gimana caranya anjing, lokal. Oh dia pakai, waduh. Oh dia pakai ini coy, masdetik.com ini. Oh gini. Ya, I know. Kita coba cek ya. Cek. Loh, kok gue liatin di sini lo apa ini? Enggak kok, biasa aja. Ini ya adalah kalau misalkan nanti lo udah lama main blog gitu, lo ngerti lah kenapa kok backlink seperti ini ada gitu ya. Cek. Ini namanya backlink pakai blog dummy, blog zombie. Nanti bakal gue bahas di next video. So, untuk ngebangun sebuah backlink ya di sini, ini caranya. Ini tools gratisannya, bisa lo coba saja. Oh, menarik sini. Nanti gue cek lah. Oke, jadi sini aja videonya. Jadi untuk membangun sebuah backlink lo bisa gunakan tools gratisan free trial 30 hari dari monitorsbacklinks.com, dan juga bisa lo taruh atau ngebuat backlink kayak gue contoh tadi ya di sini. Lo bisa naruh di Anchor atau di issue tadi di academia.edu segala macam. Lo ngebuat account terus lo pasangkan domain lo di account lo tersebut, jadilah sebuah backlink gitu. So next video kita bahas blog dummy dan blog zombie.